Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita berada di konten compare, dan yang akan kita compare kali ini adalah dua laptop dari Asus yang mana ini harganya sama-sama di range harga 5 jutaan, dan ini cukup menjadi pertanyaan oleh banyak orang karena untuk spesifikasi hampir sama dan range harganya juga hampir sama. Kebanyakan pertanyaan ini adalah lebih bagus yang mana, biar kalian tahu. Jadi jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini dia yang akan kita compare kali ini. Di sebelah kiri saya ini ada E410MA, sedangkan di sebelah kanan saya ada A416MA. Untuk E410MA yang akan kita review ini adalah yang menggunakan backlit dan layarnya Full HD TN panel. Jadi untuk spesifikasi dari kedua laptop ini hampir sama. Untuk dari prosesor ini menggunakan Celeron N4020, kemudian untuk RAM-nya sudah 4GB DDR4. Kecepatannya juga sama, yaitu 2400 MHz, sedangkan untuk storage-nya dari E410MA ini menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe, sedangkan dari A416MA ini menggunakan 256GB SSD PCIe NVMe. Kemudian untuk VGA pastinya sama-sama menggunakan Intel UHD Graphics, sedangkan untuk dari bundling setiap pembeliannya kalian akan mendapatkan sebuah Microsoft Office Home Student 2019 dan harganya di range harga 5 jutaan saja. Tapi untuk layar ini sedikit berbeda juga, yaitu untuk E410MA ini seperti yang sudah saya bahas tadi, ini menggunakan TN panel untuk layarnya, sedangkan dari untuk A416MA ini menggunakan Full HD IPS level, jadi sedikit saja perbedaannya. Kita langsung saja lirik ke bagian body dari kedua laptop ini. Yang pertama kita lihat adalah E410MA ini dulu. Jadi untuk di bagian cover ini tidak ada logo huruf-huruf dari Asus atau mungkin doodle yang mungkin di warna-warna lainnya ada. Tapi di warna black ini hanya ada logo Asus yang berada di bagian tengah dan dengan finishing warna doff. Kemudian untuk dimensi yang dimiliki ini adalah 32,5 dikali 21,7 cm dengan ketebalan ini 1,8 cm dan beratnya cukup ringan, yaitu 1,3 kg saja. Sedangkan untuk di bagian dalam ini tetap menggunakan fitur andalan dari Asus, yaitu Nano Edge Display untuk di bagian bezel, sedangkan untuk webcam ini sudah berada di bagian atas dengan resolusi VGA. Tapi untuk di bagian palm rest-nya ini sama, ini dari bahan cover dan palm rest terbuat dari polikarbonat, sedangkan untuk di bagian keyboard ini ada color blocking di bagian enter. Tapi untuk di bagian touchpad ini memang fitur premium dari Asus, biarpun di seri-seri low seperti ini, yaitu adalah 6 lock yang berada di bagian touchpad. Jadi seperti ini, kalian bisa melihat nanti. Kita lanjutkan saja ke bagian body dan desain dari A416MA. Untuk laptop ini memiliki dimensi 32,5 cm dikali 21,6 cm. Sedangkan untuk ketebalannya ini 1,9 cm dan beratnya hanya 1,5 kg saja. Kemudian untuk desain dari A416MA ini seperti A409, terkesan simple tapi standar kalau menurut saya, seperti laptop mainstream pada umumnya. Sedangkan untuk di bagian dalam kalian bisa lihat di sini tetap menggunakan fitur andalan dari Asus, yaitu Nano Edge Display, yaitu untuk di bagian bezel tetap tipis dan di bagian atas ini terdapat webcam yang resolusinya 720p. Sedangkan untuk di bagian keyboard ini tidak ada backlight, lalu untuk bahan dari palm rest dan bagian cover ini terbuat dari polikarbonat. Sedangkan untuk touchpad ini berada di bagian bawah tombol spasi dan menurut saya ini presisi sekali. Ini adalah fitur yang dimiliki oleh E410MA, yaitu di bagian touchpad ini bisa berubah menjadi 6 lock juga. Jadi kalian tinggal menahan tombol yang berada di bagian kanan atas ini seperti gambar kalkulator, itu kalian bisa tahan 1 detik saja dan berubah menjadi 6 lock juga. Selanjutnya untuk di bagian baterai ini bisa bertahan hingga 12 jam. Ini adalah klaim dari Asus. Tapi untuk review lebih lengkap tentang fitur dari A416MA ini, kalian bisa langsung cek video kita sebelumnya di sini.
Saatnya kita melakukan pengujian pada kedua laptop ini. Yang pertama kita menggunakan software Crystal Smart untuk menguji seberapa cepat SSD yang digunakan, dan hasilnya adalah M410MA ini mendapatkan read sebesar 1798 MB per second. Sedangkan untuk write-nya sendiri mendapatkan 1223 MB per second. Tapi dari A416MA ini mendapatkan read sebesar 1802 MB per second, dan untuk write-nya ini mendapatkan 976 MB per second. Tapi kita lanjutkan saja untuk pengujian menggunakan Cinebench R20, dan hasilnya dari M410MA di pengujian pertama mendapatkan 297 poin, sedangkan A416MA ini mendapatkan 329 poin di pengujian pertamanya. Tapi untuk kestabilan kalian bisa melihat di sini untuk perbandingannya. Jadi M410MA ini mendapatkan rata-rata di angka 270-an. Sedangkan dari A416MA ini mendapatkan rata-rata 330. Tapi di M410MA ini tadi sempat naik satu kali di 328 poin ketika di pengujian ke-9. Di pengujian selanjutnya kita mencoba menggunakan software 3D Mark, dan kedua laptop ini berhasil menyelesaikan walaupun dengan hasil yang sedikit kurang bagus. Untuk dari pengujian menggunakan TimeSpy ini mendapatkan hasil yang sama, yaitu 123. Sedangkan untuk di pengujian Firestrike dari A416MA ini mendapatkan angka sebesar 350 poin. Sedangkan dari M410MA mendapatkan 334 poin. Selanjutnya untuk pengujian ketahanan atau mungkin kita menggunakan Firestrike Stress Test, kedua laptop ini sayangnya tidak lolos, dan untuk poin yang didapat adalah 80% dari E410MA, dan 416MA ini mendapatkan 94%. Oke, untuk game pertama yang kita coba di M410 ini menggunakan Dota 2, dan hasilnya ini mendapatkan sekitar 30 FPS-an dari 20 ke 30 FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low. Di sini kalian bisa lihat. Lalu untuk renderingnya kita menggunakan 40% dan ini masih playable. Jadi untuk game yang kedua ini kita menggunakan CS:GO, dan hasilnya menurut saya tidak recommended digunakan bermain game CS:GO karena FPS yang didapatkan ini tidak mencapai ke 10 FPS. Dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low. Sini kalian bisa lihat untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah benar-benar very low, dan FPS yang didapatkan tidak maksimal sekali. Oke, untuk game yang kita gunakan di sini yang pertama adalah Dota 2, dan hasilnya ini mendapatkan sekitar 30 FPS. Jadi 20 sampai ke 30 FPS paling tinggi. Dan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low. Jadi kalian bisa melihat di sini untuk settingan yang kita pakai, dan untuk renderingnya kita menggunakan 40% rendering. Dan seperti inilah hasilnya. Jadi memang bukan digunakan untuk game, tapi masih standar untuk bisa dimainkan seperti itu. Oke, game yang selanjutnya kita gunakan di sini adalah CS:GO, dan hasilnya juga sama dengan saat kita menggunakan Dota 2 tadi, tidak terlalu bagus untuk hasilnya, yaitu sekitar 8 FPS sampai ke 10 FPS paling tinggi. Dan untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low. Untuk settingan ini kita merubah dengan settingan low semua, dan hasilnya tetap seperti ini. Kita harus melihat juga hardware yang digunakan dari masing-masing laptop. Untuk yang pertama kita melihat dari M410MA. Ini dia bagian dalam dari M410MA. Untuk hardware-nya yang berada di sini tidak terlalu padat, yaitu masih banyak space kosong di bagian kiri dan kanan, di bagian bawah. Kemudian untuk SSD ini berada di bagian tengah yang masih bisa di-replace. Kemudian untuk RAM ini sayang sekali tidak bisa di-upgrade karena tidak ada slot sama sekali di sini. Dimulai dari bagian atas terdapat RAM yang berada di bagian kanan, hanya ada satu slot saja dan sudah terisi. Kemudian di bawah RAM ini terdapat SSD yang juga sama seperti RAM, hanya ada satu slot. Jika kalian ingin mengupgrade, kalian harus melepas yang sudah terpasang. Tapi untuk di bagian kiri atas ini terdapat sebuah fan yang menurut saya jarang sekali ada laptop berprosesor N4020 memiliki sebuah fan, yang mana sistem pendinginnya pasti akan semakin bagus. Lalu di bawah fan sendiri terdapat space kosong yang disediakan oleh Asus untuk kalian menambahkan storage. Kesimpulannya, laptop ini adalah laptop yang worth it untuk dibeli di angka 5 jutaan kalau menurut saya, karena untuk segmen penggunaannya memang untuk
kebutuhan yang ringan seperti Office, kemudian juga untuk digunakan editing 2 dimensi ini masih bisa. Selanjutnya untuk plus dan minus memang ada dari masing-masing laptop, seperti pada E410MA ini memiliki fitur yang cukup banyak seperti pada touchpad, kemudian baterainya bisa bertahan hingga 12 jam. Tapi untuk A416MA ini juga memiliki nilai plus seperti upgradable-nya dia lebih banyak. Untuk space kosong pada harddisk bisa ditambahkan. Kalian untuk upgradable-nya lebih banyak dari A416MA. Tapi menurut kalian laptop ini adalah laptop yang worth it untuk dibeli dengan harga 5 jutaan, atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda antara kedua laptop ini? Kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, atau mungkin kalian ingin request next review kita apa, atau mungkin compare kita selanjutnya apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita, karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.